Di sebuah negara Amerika, terlihat dua orang yang tengah melakukan eksplorasi goa pada satu area konservasi dengan tujuan untuk melakukan pemetaan. Kedua orang ini kemudian menemukan ruangan lain yang belum pernah didata sebelumnya. Kedua orang itu pun mendengar suara misterius dan terkejut ketika melihat sekelompok makhluk terbang keluar dari goa. Keduanya berusaha untuk naik dan melakukan komunikasi dengan tim yang ada di atas. Namun, sekelompok makhluk itu langsung mengerubungi dan membunuh keduanya. Sementara 400 km dari lokasi kejadian, Ellie yang merupakan gadis tuli baru pulang sekolah. Ia menjadi bahan bulian oleh teman-teman sekolahnya. Untungnya Ellie memiliki sahabat yang bernama Rob, yang sangat peduli dengan Ellie sampai-sampai dia belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Ellie. Rob menemani Ellie pulang dan Ellie pun tidak menolak untuk berpegangan tangan. Setelah sampai di rumah, Ellie disambut oleh anjingnya yang bernama Otis dan juga bercanda dengan adiknya yang bernama Jude. Ibu Ellie sempat menanyakan mengapa Ellie terlalu lama pulang dari sekolah, namun kekhawatirannya berubah manakala putrinya menjelaskan kalau Rob mengajaknya jalan-jalan. Tiba-tiba Otis menggonggong ke arah luar dan Ellie menyadari bulu tengkuk anjingnya naik, yang menandakan ada sesuatu yang tidak beres di malam itu. Ellie melihat beberapa helikopter militer melintas di atas rumahnya dan tak sengaja memergoki Nenek Lynn yang sedang merokok karena Nenek Lynn menderita asma dan pastinya tidak diperbolehkan oleh Kelly. Ellie setuju untuk tetap merahasiakan hal ini. Setelah itu Ellie melihat orang tuanya mengobrol sambil mengingat kecelakaan mobil 3 tahun lalu yang membuat pendengarannya hilang. Ellie kemudian masuk ke kamar dan membuka pesan dari Rob yang berisi video segerombolan makhluk terbang yang sedang melintas. Di saat itu, ayahnya yang bernama Huck menanyai perihal murid laki-laki yang sedang dekat dengan Ellie sambil sedikit bercanda. Beberapa jam kemudian di tengah malam Kelly membangunkan Ellie untuk melihat berita terkini bersama semua anggota keluarga dan sahabat ayahnya yang bernama Glenn. Diberitakan kalau sebagian besar kota di Amerika sudah diserang oleh sesuatu yang penyebarannya terjadi begitu cepat dan misterius. Awalnya pemerintah menyebut itu adalah aksi teroris. Namun, setelah muncul beberapa video amatir di media sosial menunjukkan kalau semua korban mati dalam keadaan tercabik-cabik. Salah satu video pun memperlihatkan seorang ibu yang memplester mulut anaknya dan menunjukkan tulisan untuk tidak bersuara. Di saat itu, mereka dikagetkan oleh suara jet tempur dan semuanya menyadari kalau pemerintah sudah mengerahkan garda nasional. Pada tayangan berita selanjutnya, mereka melihat video dari pengeksplor goa yang akhirnya dipublikasikan. Dari video itu, diketahui bahwa serangan itu berasal dari makhluk-makhluk purba yang keluar dari goa. Secara tiba-tiba siaran berita terhenti dan tertulis keadaan darurat tingkat nasional. Karena itu, disarankan semua orang untuk tetap di rumah dan mengunci pintu dan jendela serta tidak menimbulkan suara berisik. Ketika Glenn menyarankan untuk berdiam di rumah, Ellie mengatakan bahwa kota adalah tempat yang penuh dengan kebisingan sehingga mereka memutuskan untuk pergi. Glenn dan Jude berangkat menggunakan mobil hitam, sementara yang lain menggunakan mobil satunya dan tak lupa membawa Otis. Di tengah perjalanan, mereka melihat kota area tempat tinggalnya mulai diselimuti api dan juga asap tebal. Sementara di terowongan bawah tanah kereta komersil berhenti beroperasi, yang menyebabkan para penumpang terjebak dan berusaha tidak menimbulkan suara. Tanpa diduga seorang bayi menangis sehingga penumpang lainnya berinisiatif untuk mengeluarkannya demi keselamatan bersama. Ibunya yang pasti tidak mau berpisah mengambil balik sambil berkata kalau dia akan keluar bersama bayinya. Saat keduanya berjalan menjauh dari kereta, si bayi tiba-tiba menangis lagi dan makhluk-makhluk itu dengan cepat langsung muncul. Para penumpang yang sudah mengunci rapat pintu kereta pun menyaksikan kengerian yang terjadi pada ibu dan bayi itu.
Sementara keluarga Ellie mendengar siaran radio kalau jumlah korban dari serangan para makhluk sudah sangat banyak. Ellie berkomunikasi dengan Rob melalui tabletnya dan Rob menjelaskan kalau dia beserta keluarganya memutuskan tetap di rumah sesuai saran pemerintah. Mereka mengisi bahan bakar dan Ellie menemani Otis yang mau buang air kecil. Tiba-tiba Otis menggonggong pada seorang pria bersenjata yang meminta paksa mobil keluarganya. Saat Huck mau menyerahkan kunci mobil, namun Glenn muncul untuk menembak kaki pria itu dan Otis menggigitnya walau pria itu memohon untuk ikut. Glenn mengambil senjata laras panjang si pria dan mereka pun meninggalkannya. Di tengah perjalanan, karena situasi yang tambah menakutkan, Jude memilih pindah ke mobil orang tuanya. Ellie terus membaca berita dari tabletnya dan mendapatkan informasi kalau makhluk-makhluk meresahkan itu disebut mirip tawon karena selalu keroyokan saat menyerang. Tiba-tiba karena terlalu letih berkendara, Huck hampir menabrak Glenn karena jalur yang ingin mereka lintasi ternyata sangat padat sehingga Glenn memutuskan keluar dari jalan utama dengan melewati jalur alternatif. Mereka pun menerobos sebuah gerbang dan melintasi jalur cukup ekstrim. Sementara siaran radio menyebutkan beberapa kota yang sedang diserang. Di tabletnya, Ellie melihat foto-foto mengerikan akibat kejadian di negara tersebut. Beberapa waktu berkendara, Glenn menghubungi Huck untuk menginfokan kalau jalur di depan akan lebih ekstrim dari sebelumnya. Tiba-tiba sekawanan rusa menyeberang sehingga Glenn menghindar, namun mobilnya terperosok ke bawah bukit. Dalam kondisi terluka dan terjepit, Huck berusaha menyelamatkan sahabatnya tersebut walau pintu mobil macet karena hantaman. Kelly pun mencoba menelpon ambulan namun tidak ada jawaban, sementara Huck mencoba berbagai cara. Glenn yang tidak egois meraih pistol untuk memaksa Huck segera melanjutkan perjalanan tanpa dirinya menyadari kalau Glenn benar-benar serius. Huck mengiyakan namun tetap berjanji akan mencari bantuan. Keluarga Ellie pun masuk ke mobil dan Otis tiba-tiba menggonggong ke arah luar. Ellie yang menyadari kalau bulu tengkuk Otis berdiri dan mengingat pesan untuk jangan berisik meminta ayahnya segera mematikan mesin mobil. Namun, semua sudah terlambat dan seekor makhluk mulai menghantam kaca mobil karena Otis makin keras menggonggong. Saat melihat makhluk itu menarik perhatian makhluk lainnya, dan serangan pun bertambah banyak. Saat Lynn berteriak, Glenn mendengar dan menyadari kalau keluarga tersebut sedang dalam kepungan. Untuk menyelamatkan mereka, Glenn membunyikan pistol dan menyebabkan makhluk-makhluk itu mengalihkan serangan walau dirinya harus mati. Otis yang belum bisa berhenti menggonggong dicoba ditenangkan oleh Huck, namun karena tetap tidak bisa, Huck memutuskan mengeluarkannya walaupun Ellie memohon dengan sangat. Beberapa jam kemudian keluarga itu masih menunggu di dalam mobil dan hanya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat karena masih ada beberapa makhluk yang mengawasi area mobil dan Huck secara perlahan keluar dari mobil untuk melakukan sesuatu. Di saat itu, asma Lynn kambuh dan ia tidak bisa menemukan inhalernya sehingga makhluk tersebut kembali menyerang mobil. Sambil melihat wujud asli si makhluk, Huck perlahan-lahan mengambil kunci roda yang dijatuhkannya tadi dan melempar jauh sehingga makhluk tersebut kembali teralihkan. Setelah makhluk itu menjauh lagi, Huck masuk ke mobil dan menjelaskan kalau makhluk tersebut buta namun pendengarannya sangat baik. Tak lama kemudian, Huck meminjam korek api pada Lynn yang membuat Kelly terkejut karena baru mengetahui kalau ibunya merokok. Secara perlahan Huck menuju mobil Glenn dan setelah mengucapkan selamat tinggal mobilnya pun dibakar sampai apinya membesar. Para makhluk itu pun langsung mengerubungi mobil dan kemudian satu persatu mati terbakar. Setelah tidak ada lagi makhluk di area tersebut, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Lynn yang sudah berumur dan sakit asma harus bersusah payah dan berhati-hati dalam menggunakan inhalernya agar tidak menimbulkan suara berlebihan. Saat beristirahat sejenak, Huck menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf pada putrinya tentang Otis dan Ellie mengerti kalau ayahnya pun tidak punya pilihan lain. Lynn yang merasa menjadi beban meminta untuk ditinggalkan saja. Namun, semuanya tidak setuju
dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Untungnya, saat malam tiba, mereka menemukan rumah berpagar tinggi dengan lampu yang masih menyala. Hak mencoba membuka pagar itu tanpa mengetahui kalau ada lonceng di atasnya yang mengakibatkan bunyi yang cukup keras. Tak lama kemudian, makhluk itu menyerang sumber suara bersamaan dengan keluarnya pemilik rumah untuk mengusir tamu tak diundang dengan senjatanya. Si pemilik rumah yang tampak tidak mengetahui berita terkini melakukan tembakan peringatan dan langsung menarik perhatian para makhluk yang langsung membunuhnya. Supaya tidak membunyikan lonceng, keluarga itu pun mencari akses lain dan menemukan pipa pembuangan di bagian sudut pagar. Hak pun masuk terlebih dahulu dengan merangkak tanpa menyadari kalau ada seekor ular berbisa yang terganggu. Setelah berhasil keluar, Hak memeriksa kondisi rumah dan menyadari kalau tidak ada penghuni lain. Lalu memberi isyarat pada keluarganya untuk masuk. Mereka mulai masuk ke pipa secara bersamaan dan saat ular tersebut muncul sambil bersuara, para makhluk pun langsung mendengar. Untungnya, makhluk itu menyerang si ular terlebih dahulu, namun sial bagi Kelly karena si makhluk yang lain menyerang dari ujung pipa satunya. Mendengar teriakan tersebut, Hak bergegas menyalakan alat penggiling padi yang memiliki suara kebisingan tinggi sehingga para makhluk langsung masuk ke mesin sampai mati. Keluarga itu pun masuk ke dalam rumah dan Lin, yang dulunya bekerja sebagai perawat, memeriksa luka Kelly, yang ternyata mengalami cabikan yang sangat serius. Setelah mengobati Kelly dengan obat seadanya, Lin dan Hak menikmati minuman yang ditemukan di sana. Sementara di luar, para makhluk terlihat masih ada dan sedang menyantap si pemilik rumah yang sudah mati. Di dalam kamar, Ellie yang masih mendapat sinyal pun langsung menghubungi Rob dan terlihat kalau Rob sedang dalam keadaan genting. Rob menyampaikan kalau orang tuanya sudah meninggal dan Ellie pun mengajaknya untuk mengamankan diri bersama keluarganya di sini. Namun, koneksi internet tiba-tiba terputus. Keesokan paginya, Ellie melihat berita di mana beberapa orang meyakini kalau tragedi ini berkaitan dengan suatu ajaran dan bahkan ada orang yang dibakar ketika tidak mengikuti ajaran tersebut. Saat Lin memeriksa luka Kelly, dirinya menyadari luka putrinya mulai bernanah dan menyampaikan ke yang lain kalau Kelly membutuhkan antibiotik sesegera mungkin. Setelah mengambil celurit di gudang, Hak bersiap untuk mencari antibiotik dengan ditemani Ellie, sementara Jude diminta tetap di sini untuk menjaga rumah. Hak dan Ellie membuka pagar secara perlahan agar tidak menarik perhatian para makhluk yang ada di atas. Agar tidak bolak-balik membuka pagar, Hak membiarkannya terbuka sedikit dan keduanya pun keluar melalui celah tersebut. Ada banyak makhluk yang berterbangan di area itu tanpa keduanya pertanyakan mengapa para makhluk itu berkembang biak sangat cepat. Dalam perjalanan ke kota, mereka menemukan dua mayat dengan kondisi luka yang menunjukkan kalau mayat tersebut dibunuh oleh orang lain. Beberapa waktu perjalanan, mereka akhirnya sampai dan mendapati kota tersebut kosong. Tanpa menyadari, seorang pimpinan dari sebuah ajaran mengawasi dari kejauhan. Toko obat yang mereka temui dikunci, sehingga Hak dan Ellie mencoba masuk lewat belakang yang untungnya terbuka. Di dalam, mereka mencium bau busuk dari mayat-mayat dari serangan para makhluk itu. Anehnya, tubuh mayat itu tidak sepenuhnya habis dimangsa. Sementara Hak mengambil antibiotik, Ellie melihat lebih dekat ke mayat-mayat tadi dan menemukan sekumpulan telur dari para makhluk di dalamnya. Tiba-tiba salah satu telur menetas yang muncratannya mengenai wajah Ellie dan membuatnya mengeluarkan suara kaget. 3 makhluk yang mendengar pun langsung masuk dan menunggu suara lain dari mangsanya. Ellie kemudian melihat sekeliling dan mengisyaratkan alat snorkeling. Sehingga ayahnya meminta kain pel setelah putrinya memberikan secara perlahan. Hak membakarnya dan mendekatkan pada alat tersebut sampai aktif. Suara semprotan air pun membingungkan para makhluk sehingga Hak dan Ellie bisa keluar dari sana dengan aman. Dalam perjalanan pulang, keduanya bertemu dengan pria tadi yang berusaha menjelaskan sesuatu. Walau Hag sudah menolak tanpa bersuara, pria itu berkomunikasi dengan mereka melalui tulisan.
yang meminta agar Hak dan Ei untuk bergabung dengan kelompoknya, yang dinamakan kelompok senyap. Keduanya pun yang menghindari tawaran aneh itu menjauh dan tak menggubrisnya. Sementara pria tersebut kesal yang memperlihatkan kalau lidahnya sudah terpotong. Beberapa waktu kemudian keduanya sampai di rumah dan antibiotiknya membuat luka Clay berangsur-angsur membaik. Hak mencoba mengetahui berita terkini di TV namun tidak ada siaran apapun yang tersedia. Ellie menyampaikan kalau CNN menyiarkan berita secara berkala dari sebuah bunker dan didapati info kalau para makhluk tidak menyukai suhu dingin ekstrim dan banyak foto yang memperlihatkan makhluk tersebut mati di area bersalju. Hal itu mengartikan kalau orang-orang yang hidup di daerah kutub masih hidup. Sayangnya, daerah yang disebut pemerintah sebagai area abu-abu belum dipetakan karena penduduknya masih terbelakang di bidang teknologi. Hak kemudian memberikan tongkat runcing pada Jude untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu diperlukan. Tanpa diduga, di sore itu pria tadi muncul di depan rumah bersama para pengikutnya yang terlihat sangat mencurigakan. Hak pun keluar dan memohon agar mereka tidak mengganggu keluarganya. Namun pria itu tetap memaksa bergabung sambil menyebutkan kalau Ellie masih subur. Merasa sudah terlewat batas, Hak mengeluarkan senjata untuk mengusir mereka. Namun sang pria dengan santai merespon karena semuanya juga tidak mau memancing kedatangan para makhluk. Setelah kelompok senyap itu berdoa tanpa bersuara, mereka pun pergi. Keesokan pagi Ellie menerima pesan dari Rob yang memberitahu kalau dirinya sedang menuju ke daerah pegunungan utara di mana tersiar kalau orang-orang yang masih hidup hijrah ke sana. Namun, sebelum Rob membagikan lokasi tujuannya, sinyal internet kembali terputus. Di tengah malam, Hak mendengar suara mencurigakan dari luar dan semuanya pun dibangunkan agar bersiap menghadapi sesuatu. Tanpa diduga, seorang gadis kecil berdiri di depan pintu. Sehingga keluarga tersebut mempersilakan masuk dan menanyakan kondisinya. Namun, bisu karena lidahnya terpotong. Gadis itu memberi isyarat kalau dirinya dipaksa ke sini dan menyampaikan tubuhnya sudah diikat dengan beberapa HP. Di sisi lain, Ellie melihat bayangan di jendela kamarnya dan menemukan sebuah HP sudah tertempel dari luar. Tiba-tiba HP tersebut berdering sangat keras bersamaan dengan HP yang dibawa oleh gadis kecil. Sehingga para makhluk pun langsung menyerang ke sumber suara. Hal pun berinisiatif mencelupkan semua HP ke dalam air yang ternyata deringnya langsung menghilang dan membuat para makhluk tidak agresif. Tanpa diduga ada HP lainnya yang tertempel di rumah itu dan Hak mengisyaratkan yang lain untuk bersembunyi di gudang bawah sementara dirinya dan Jude mencoba mematikan HP itu. Namun ternyata 3 pria dari kelompok senyap sudah menunggu di sana dan langsung menculik Ellie. Clay mencoba melawan dengan palu namun penculik tersebut dengan mudah menghempaskannya dan membawa Ellie keluar diikuti gadis kecil tadi. Tidak mau kehilangan cucunya, Lynn memutuskan mengejar dan mendorong ketiganya sehingga Ellie bisa menggigit tangan si penculik untuk melepaskan diri. Saat Ellie menjauh, Lynn sengaja berteriak sambil memegangi ketiga penculik untuk memancing para makhluk dan akhirnya berhasil membunuh mereka walau harus mengorbankan diri. Keluarganya pun kemudian menangis melihat hal itu, namun penderitaan mereka masih belum berakhir karena pimpinannya bersama yang lain kembali menculik Ellie. Tidak ingin kehilangan anggota keluarga lagi, Hak dan Clay tanpa keraguan sedikit pun memutuskan melawan kelompok tersebut, bahkan Jude yang paling bontot juga ambil bagian. Pada saat pegangan Ellie terlepas, dirinya juga tak lupa berpartisipasi dengan menghantam kepala si penculik menggunakan batu sampai mati. Hak yang sedang melawan raja terakhir mencoba mencekiknya. Namun, si pria menikam perutnya dengan pisau lipat. Tidak mau menyerah, Hak pun bangun dan melakukan jurusnya yang akhirnya membuat pria itu terkapar. Saat hanya menyisakan seorang wanita dan gadis kecil. Clay mencabut pisau yang tertancap di tubuh suaminya dan Hak kemudian menusuk-nusuk si pimpinan sampai benar-benar mati tanpa mempedulikan 2 wanita tersebut.
Keesokan harinya, mereka mulai melanjutkan perjalanan ke utara dan hanya berhenti di malam hari untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian mereka akhirnya berhasil mencapai kaki gunung dan menemukan tanda-tanda kalau arah yang dilalui untuk mencari tempat perlindungan sudah benar. Hal itu terbukti dari pesan Ruth saat Ellie mendapat sinyal. Sehingga mereka pun akhirnya bertemu di tempat perlindungan dan beberapa bulan kemudian Ellie diajari berburu menggunakan busur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.